Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar. Tanpa banyak kata, kita mulai. Di part terakhir di mana ada invasi besar-besaran yang menyerang ke arah kerajaan. Serangan itu dipimpin oleh Necromancer. Rey yang baru datang menolong kesatria kerajaan yang hampir diserang oleh salah satu bawahan Necromancer. Sembari melihat sekitar, Rey berkata ada banyak sekali. Scene dibuka dengan Rey yang sedang berlari, sembari mengingat kejadian sebelum dia sampai di peperangan. Ada obrolan yang berkata, jadi kau ingin pergi ke perbatasan? Yang dijawab benar, karena situasi yang mendesak, Pope tidak punya pilihan. Rey yang mengingat kejadian sebelumnya, dia bergumam berdasarkan laporan mengenai perbatasan. Sepertinya ini misi bunuh diri. Dan karena kita harus berurusan dengan Necromancer, kita juga akan menghadapi konflik internal. Walaupun kita melindungi perbatasan, kita tidak akan bisa berbuat banyak jika kita jatuh secara internal. Perbincangan di dalam ingatan Rey berkata, katakan pada Pope, aku akan pergi melindungi perbatasan. Kembali ke pertempuran di mana Rey sedang berdiri dan mengumpulkan banyak mana di tangan kanannya. Para kesatria yang terkejut dengan kedatangan Rey, mereka bertanya, Sain, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Tanpa menjawab, Rey lalu memerintah, pisahkan orang yang terluka di antara para paladin segera dan minta para pendeta menyembuhkan mereka. Penjaga kerajaan akan melindungi pasukan suci. Komandan kesatria yang kurang setuju, dia berkata, jika pasukan kita merawat yang terluka, kita tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menghentikan pasukan undead tersebut. Rey lalu bertanya, memangnya kita berada dalam situasi buruk? Komandan kesatria dengan wajah bingung, dia bertanya kembali, hah, maksud Anda? Seketika komandan kesatria menjadi terkejut. Dia melihat undead di dekatnya sudah meleleh dan bertanya-tanya, apa ini karena kekuatan suci milik Sain? Ya, sudah kuduga, ini perbuatan Sain. Sementara itu, Rey memejamkan mata dan asik bergumam, persetan dengan menjadi Sain. Memangnya dikirim untuk mati adalah bagian dari tugas Sain. Rey yang melihat banyak undead mendekat ke arahnya, dia bergumam, padahal aku sudah berurusan dengan sebagian besar dari mereka menggunakan kekuatan suciku. Tapi masih ada begitu banyak, aku harus mengurus mereka. Dengan banyak mana di tangannya, Rey berkata, Fireball. Seketika itu banyak bola api dan langsung menghanguskan para undead yang berada di hadapannya hingga membuat ledakan besar. Namun ledakan itu tidak mengenai pemimpin undead yang memakai pelindung sihir untuk melindungi tubuhnya. Rey yang melihat itu, dia berkata, sepertinya kaulah si Necromancer. Necromancer yang terkejut, dia bergumam, ada apa ini? Dia seharusnya tidak bisa menggunakan sihir karena dia seorang Sain. Ini bukan waktunya untuk mengeluh, aku tidak boleh lengah. Seketika itu Necromancer mengeluarkan lingkaran sihir sembari mengucapkan mantra, tolak panggilanmu ke dunia bawah dan kembalilah dari kematian. Penyesalanmu yang kuat bahkan akan membuat kematian bertekuk lutut. Dead Revive. Seketika banyak undead kenaik yang muncul di sebelah Necromancer itu. Lalu dia mengarahkan untuk mulai menyerang Rey. Komandan kesatria yang berada tepat di belakang Rey, dia menjadi terkejut melihat itu. Dia berkata, ada begitu banyak kesatria kematian. Rey hanya mengarahkan tangannya ke arah depan, lalu dia berkata, heal. Seketika sihir besar dengan cahaya biru langsung menghanguskan para kesatria kematian yang baru dibangkitkan oleh Necromancer. Necromancer yang terkejut, dia berkata, kesatria kematianku.
Hai kau jangan menghalangiku. Necromancer lalu mengeluarkan sihirnya kembali, Bone Spear. Serangan dengan banyak tulang yang langsung mengarah kepada Ray. Ray masih mengarahkan tangannya, dia berkata, cancel. Lalu Hall. Ray mengeluarkan rantai sihirnya untuk mengikat Necromancer. Necromancer dengan posisi terikat oleh rantai sihir, dia bergumam kekuatan yang luar biasa. Orang itu hanyalah seorang Saint. Tidak mungkin seorang Saint punya kekuatan sebanyak ini. Dia pasti seorang angel atau mungkin dewa itu sendiri. Tiba-tiba seseorang melemparkan batu ke arah kepala Necromancer. Orang itu berkata, bajingan, karena ulahmu, Jerenia. Harga diri Paladin telah hancur, kau akan menghadapi pembalasan ilahi. Ray lalu bergumam, begitu rupanya meskipun tentara yang mati telah menjadi undead. Para undead itu dulunya adalah anggota keluarga seseorang, anak mereka, teman mereka, kekasih mereka. Paling tidak yang bisa kulakukan adalah membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Itu sebabnya aku akan memberikan satu pengiriman terakhir. Ray mengeluarkan sihirnya kembali. Dia berkata, Extensive Cure. Itu adalah sihir besar dengan cahaya biru, hingga membuat para undead yang terkena cahaya itu langsung menghilang. Tampak situasi di peperangan kini yang tampak luluh lantah dengan guyuran hujan. Para kesatria yang melihat teman-temannya yang telah menjadi undead dan kini telah menghilang, mereka hanya bisa bersedih. Ray bergumam, seandainya aku datang lebih cepat, bisakah aku menyelamatkan orang-orang ini? Fokus, sebelum memikiri pemikiran seperti ini, pertama-tama aku harus mengurus dia. Ray lalu berkata kepada Necromancer, kau banyak bicara. Setelah menjalani seluruh hidupmu di antara orang mati, apakah kau takut untuk bergabung dengan mereka? Mendengar itu, Necromancer hanya tertawa. Lalu dia menjawab, takut? Jangan membuatku tertawa. Perbatasan ini bukan yang terakhir. Sekarang kita seharusnya sudah menaklukkan Selonia. Kenapa kau tidak menyerah saja? Ray yang malas menanggapi perkataan Necromancer, dia berkata kepada pemimpin kesatria kerajaan, Heor, bawa dia dan kembalilah ke kerajaan suci sesuai kecepatanmu. Aku harus kembali. Ray lalu bergumam, seperti yang kuduga, kekuatan pemberontakan internal. Aku harus cepat. Scene berpindah di kota Selonia, di mana ada seseorang yang sedang berteriak. Orang itu yang sedang ketakutan melihat undead berada di depannya. Dia berkata, tolong aku. Tiba-tiba ada tebasan pedang yang menghantam para undead. Seseorang wanita berkata, oh Seke, mengesankan sekali Spore Master itu untukmu. Dan dijawab, berhenti bercanda. Wanita itu lalu berkata lagi, haha, kaku sekali sih. Sekarang aku penasaran di mana saintis kita berada. Scene berpindah di sudut lain di kota itu, di mana kota kini telah menjadi gelap dan luluh lantah. Dan banyak para undead yang sedang menyerbu. Ada seorang kesatria kerajaan berkata, musuh sudah datang. Semuanya mundur. Yeril yang berada di tempat itu dengan cahaya kuning di tangannya, dia mulai melancarkan serangannya ke para undead. Yeril bergumam, berapa banyak pun aku membunuhnya, mereka terus berdatangan. Bukan hanya undead, tapi tentara tidak dikenal ada di antara barisan mereka sekarang. Kami mulai kehabisan pilihan. Tiba-tiba Seke datang di tempat itu dan langsung melancarkan serangannya. Yeril yang melihat itu, dia bergumam, energi pedang ini. Feya dan Tuan Seke. Seke lalu menyapa, salam saintis, izinkan saya untuk meminta maaf atas ucapan salam yang terlambat ini. Tetapi saya harap Anda maklum. Feya yang berada di sebelah Seke juga berkata, sekarang sudah ada aku di sini, jadi tidak perlu khawatir lagi. Yeril lalu bertanya, Tuan Seke, apa yang Anda lakukan di sini? Bagaimana dengan Tuan Sain? Seke lalu menjawab, ini adalah perintah Tuan Sain. Yeril yang terkejut bertanya, apa maksudmu? Mendengar itu, Seke menjadi sedikit terdiam.
Mengingat kejadian sebelumnya sebelum dia datang di tempat itu di mana kepala Seke sedang dijitak oleh Rei. Rei berkata kepadanya, memangnya kau pikir mau pergi kemana? Tetaplah di Selonia. Kau cuma akan menggangguku saja kalau kau ikut. Dalam ingatannya, Seke menjawab, saya akan melakukan yang terbaik supaya tidak mengganggu Anda. Jadi tolong izinkan saya mengikuti perintah Anda. Rei yang mendengar itu, dia menjadi menghela nafas lalu berkata, kalau begitu hadapi aku. Kau bilang kau cukup kuat untuk tidak menggangguku. Buktikan. Seke dengan tatapan seriusnya, dia menjawab, saya mengerti. Sembari melancarkan serangannya, Seke bergumam, maafkan saya, Tuan Sain. Rei yang melihat serangan Seke dengan mana yang menyerupai pisau. Rei menangkis serangan Seke dengan satu tangan. Seke yang terkejut, dia bergumam, Aura Sword. Dengan tersenyum, Rei berkata, apa kau mengerti sekarang? Seke yang masih terkejut, dia bergumam, tidak mungkin. Bahkan dia bisa memanifest Aura Sword. Rei lalu berkata, kau lebih dibutuhkan di tempat lain. Disitulah aku membutuhkanmu. Seke masih lanjut bergumam, dia bisa memblokir pedangku dengan pedang kecil itu. Kembali di lokasi Seke yang berada di medan perang, dia menjelaskan kepada Saintes Yeril, saya akan menjadi penghalang bagi Tuan Sain, dan saya secara khusus diperintahkan untuk membantu Nona Yeril sebagai gantinya. Yeril yang mendengar itu, dia bergumam, tidak mungkin kalau dia tidak tahu seberapa berbahayanya Necromancer itu. Sembari menatap langit, Yeril berkata, si bodoh itu tidak tahu sedang dalam situasi seperti apa. Sin kembali kepada Rei yang baru sampai di Selonia. Sembari melihat sekeliling, dia bergumam, tempat ini aku mencemaskan Mary dan Chris. Tiba-tiba ada suara Sain. Orang itu adalah Chris. Sembari menangis, dia memangku adiknya yang sudah tidak ada. Sedikit catatan, ternyata kakak beradik ini semuanya cewek guys. Yang kakak bernama Mary, sedangkan adiknya bernama Chris. Rei yang melihat itu seketika langsung berlari dan bertanya, Mary, kau baik-baik saja? Ada apa dengan Chris? Rei yang sudah memeriksa kondisi si adik alias Chris, dia bergumam tidak ada denyut nadi atau pernapasan. Melihat dari kondisinya, nampaknya dia sudah tidak ada. Mary sembari menangisi adiknya, dia berkata, Tuan Sain, Chris, dia selalu lemah sejak masih kecil. Sebagai kakaknya, aku harus melindungi dia. Rei yang mendengar itu, dia berkata, Mary, aku membuat keputusan yang salah membawa kalian ke sini. Sepertinya aku telah menyebabkan lebih banyak rasa sakit untukmu. Aku minta maaf. Mary lalu dengan nada keras, dia berkata, bukan begitu. Anda mencoba melakukan yang terbaik sehingga kami bisa tinggal di lingkungan yang lebih baik. Ini bukan kesalahan Anda. Lalu, seandainya saya lebih kuat, apa saya bisa melindungi adik saya? Saya ingin menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Rei menjadi sedikit terdiam. Lalu dia bergumam, tubuh kesatria di belakangnya. Melihat lukanya, itu bukan disebabkan oleh seorang prajurit dari kerajaan suci. Melihat semua faktor di dekat sini, tampaknya Mary membunuhnya. Itu artinya dia punya bakat jika begini situasinya. Rei lalu berkata, semua yang bersembunyi keluarlah. Namun tidak terjadi apa-apa, hanya keheningan. Rei lalu berkata lagi, oh kalian berani mengabaikanku ya? 2 di atas atap, 3 di bawah pohon, 1 di air mancur, dan yang 1 yang mengikutiku dari belakang, semuanya keluar. Seketika itu, satu persatu orang bermunculan dari balik bayangan dengan pakaian assassin. Mereka adalah Dane Family Seven Messenger. Pemimpin mereka yang nampak seperti seorang wanita, dia berkata, izinkan kami mengikuti perintah Anda. Dia melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hoyong, salah satu dari Seven Messenger dari Dane Family. Lalu dari sebelah kanan ada Heokyong, Chungyong, Sayong.
Jukyong, Soyong, dan Hyulyong. Mendengar nama-nama itu, Ray bergumam, sepertinya seseorang sangat malas untuk menamai mereka. Ray lalu berkata, baiklah, alasan mengapa aku memanggil kalian tidak lain adalah aku ingin kalian merawat anak ini. Hongyong bertanya, maksud Anda dia? Dan dijawab oleh Ray, benar, anak ini memiliki bakat seorang asasin. Hongyong sembari melihati Mary, dia bergumam, tentunya, fakta bahwa anak ini selamat sendirian di tempat di mana pasukan musuh lewat. Hongyong lalu berkata, walaupun dia berbakat membesarkannya menjadi seorang asasin, Ray lalu berkata lagi, aku tidak bilang untuk menjadikannya asasin. Aku hanya ingin kalian membantu anak ini menjadi lebih kuat. Soyong lalu berkata, apa Anda mau bilang kalau Anda ingin kami mengajari anak ini sebuah teknik? Hongyong lalu berkata, kami tidak bisa karena kami ditugaskan untuk melindungi Anda setiap saat. Kami tidak punya waktu untuk mengajari orang lain. Salah satu dari mereka juga berkata, itu benar. Selain itu, beberapa dari identitas kami tidak dapat dibocorkan ke publik. Karena setiap informasi yang bocor dapat membahayakan langsung atau tidak langsungnya keselamatan Anda. Ray yang mendengar itu, dia bergumam, sudah kuduga ini tidak akan mudah. Tapi Ray lalu bertanya, meskipun aku memerintahkan kalian. Mendengar itu, semua asasin menjadi tersentak. Ray yang melihat gelagat mereka, dia bergumam, apa tadi mereka bereaksi dengan kata perintah? Oh, jadi begitu. Ray lalu dengan sombong dia berkata, aku perintahkan kalian bawa Mary dan ajari dia skill seorang asasin. Semua asasin dengan wajah lesu, dia menjawab, kami akan mematuhi perintah Anda. Ray lalu melanjutkan, lalu tolong semayamkan anak ini. Ray berkata kepada Mary, baiklah Mary, ikutlah mereka dan lakukan yang terbaik sebanyak yang kau bisa. Mereka orang yang dapat dipercaya, bisakah kau melakukannya? Mary menjawab, iya, tapi Anda bagaimana? Ray dengan wajah senyum, dia menjawab, aku harus pergi membantu orang-orang sebelum terlambat. Tenang saja, semua ini tidak akan lama. Scene berpindah di tempat Yeril, di mana Yeril sedang melancarkan sihir blessingnya. Para kesatria yang diberi buff oleh Yeril, dia berkata, oh blessing, dewa telah berada di sisi kita. Setelah itu Yeril berkata, sekarang barisan, maju dan menangkan pertarungan. Fea yang melihat Yeril sedang menghela nafas, dia bertanya, Saintes, apa Anda baik-baik saja? Anda sudah memakai terlalu banyak energi suci. Yeril lalu menjawab, aku masih harus terus melakukannya, tidak masalah. Sebelum itu, Fea, bisakah kau tolong urus sayap sebelah kiri? Fea pun menjawab, tentu saja, serahkan pada saya. Setelah itu, Yeril lalu bergumam, meskipun aku bilang tidak masalah, ini hanyalah untuk pertunjukan saja. Saat kita tidak tahu seberapa banyak kekuatan musuh yang tersisa, aku tidak boleh terus memberikan blessing pada pasukan tanpa adanya rencana. Hal terbaik yang bisa kulakukan adalah menurunkan semangat tempur musuh dan membuat mereka mundur. Setelah itu, karena dia adalah 9 circle, Grand Archmagician, aku harap dia tidak akan mati. Yeril lalu menggenggam tangannya dan berkata, tunggu saja, aku akan segera datang. Tiba-tiba sebuah serangan muncul dari atas Yeril. Yeril yang melihat serangan itu dengan sigap, dia pun menangisnya. Seseorang yang menyerang Yeril berkata, senang bertemu denganmu, Nona Saintes. Yeril yang baru melihat orang yang menyerangnya, dia berkata, Duk Zahar, aku tidak menyangka kau akan ikut terlibat. Zahar lalu berkata, astaga, sepertinya kau tidak suka menyapaku ya. Zeke yang membelakangi Saintes Yeril, dia bertanya, Saintes, Anda baik-baik saja? Zahar yang melihat Zeke, dia berkata, oh, bukankah ini si Duk kecil dari Trey? Nampaknya kau jadi lebih kuat sejak terakhir aku melihatmu. Zeke menanggapi, tutup mulut Anda, Duk Zahar. Anda seharusnya malu karena telah mengkhianati dewa.
Zahar yang mendengar perkataan Zeke, dia tertawa. Wahahaha, kerajaan suci sudah tidak memiliki masa depan. Aku yakin kau sudah menyadari hal itu. Kerajaan suci juga begitu kecil untuk dikendalikan oleh kita, para superhuman. Yeril sembari melihat Zahar, dia bergumam, dia masih membuatku kesal. Tapi aku belum bisa melihat adanya kesempatan. Meskipun dia membuatku kesal, dia tetaplah seorang Sword Master. Aku tidak yakin apa aku bisa mengalahkannya meskipun tubuhku sudah sepenuhnya sehat. Belum lagi aku juga kehabisan energi suci. Dia adalah salah satu dari Sword Master terkuat di benua ini. Meskipun aku menyerang bersama Tuan Zeke, ini tidak akan mudah. Zahar lalu bertanya kepada Yeril, "Saintes, mengapa kita tidak berhenti saja dan mundur satu sama lain?" Yeril yang mendengar pertanyaan itu, dia bergumam, "Apa rencananya? Apa dia memperhatikan kami? Jika tidak, pasti ada sesuatu yang kulupakan." Menurut pengamatan Zahar, dia bergumam tidak seperti kecemasan Yeril. Energi suci dalam jumlah besar yang digunakan memungkinkan mereka untuk memimpin dan berhasil meruntuhkan semangat tempur musuh. Saat ini pasukan kami sedang didorong mundur secara signifikan. Dengan kondisiku saat ini, akan sulit untuk berurusan dengan Sword Master dan Saintes pada waktu yang sama. Akan lebih baik kalau kami mundur sekarang dan menyusun kelompok kembali. Yeril lalu bergumam, itu bukanlah proporsi yang buruk dari perspektif kami setelah bala bantuan tiba. Yeril berkata, "Ayo kita mundur satu sama lain." Zahar dengan wajah tersenyum, dia berkata, "Haha, keputusan yang cukup bijak. Sepertinya ini akan menjadi akhir dari interaksi kita." Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Tidak, kau pikir kau mau kemana?" Yeril yang mendengar suara itu, dia bergumam, "Suara ini mustahil, jangan bilang kalau..." Ya, itu adalah Rey yang baru datang di tempat itu. Dia berkata, "Memangnya kau pikir kau bisa masuk dan meninggalkan kekacauan begitu saja tanpa membayarnya?" Rey dengan banyak mana yang mengelilingi tubuhnya sembari berjalan, dia berkata, "Rockstorm, Psychokinesis, Fire." Rey lalu berkata, "Aku rasa ini sudah lama dan aku tidak bisa menahan diri lagi jika aku kehilangan fokus sesaat saja." Dengan bola api yang besar yang melayang di belakang Rey melanjutkan, "Aku tidak yakin kalau kau akan selamat." Dijelaskan karena manusia hanya bisa menahan satu tipe sihir. Para Sain yang dipilih oleh dewa memiliki sihir dalam tubuh mereka yang diubah menjadi energi suci, sehingga mereka tidak lagi dapat menggunakan sihir. Zahar dengan wajah penuh keringat, dia bergumam, "Seharusnya itu yang terjadi. Terus ada apa dengan anak ini?" Rey lalu bertanya, "Adakah kata-kata terakhir? Aku akan memberikanmu waktu." Zahar yang ketakutan melihat bola sihir besar, dia berkata, Bagaimana kalau dengan pertarungan antar perwakilan?" Rey lalu bertanya, "Hah? Perwakilan?" Zahar menjelaskan, "Ya, aku yakin adalah kesempatan yang menguntungkan kamu. Kalau kau membunuh semua orang di sini, aku yakin mereka akan jadi masalah untukmu di kemudian hari." Rey yang mendengar itu, dia berkata, "Apa sih? Aku tahu kau takut dengan bola api, tetapi apa kau mau bilang kalau kau memiliki peluang melawanku dalam 1 lawan 1? Zeke yang mendengar negosiasi itu, dia berkata kepada Rey, "Tuan Sain, saya sarankan pada Anda jangan mendengarkan ucapannya, karena mungkin saja dia merencanakan sesuatu." Rey pun menjawab, "Ya, aku tahu akan lebih baik menyingkirkan semua orang langsung, tapi aku mengakui bahwa kau memiliki kegigihan." Rey lalu membatalkan sihirnya dan membuat bola api yang melayang sebelumnya kini menghilang. Melihat itu, Hazar bergumam, ternyata dia menerimanya. Apa dia idiot? Rey lalu berkata, "Hei Hazar, iya kan?" Sembari memanggilnya dengan jari penunjuk. Rey berkata, "Sini, maju."
Hazar yang melihat itu, dia bergumam, "Hah, bocah bodoh ini kebanyakan gaya sekali. Tampaknya aku punya kesempatan. Walaupun dia seorang armage yang bisa memanggil meteor, semua itu tidak ada gunanya jika dia tidak bisa mengucapkan mantra. Kalau begitu," seketika Hazar pun langsung melesat dan mengarahkan pedangnya kepada Rey. Dalam benaknya dia bergumam, "Akan aku selesaikan dengan cepat." Rey yang melihat serangan datang kepadanya, dia mengumpulkan mana di tangannya dan tring. Hazar yang terkejut, dia bergumam, "Aura Sword." Dan seketika Hazar pun langsung melompat mundur. Sembari melihati pedangnya yang kini telah coal, dia bergumam, "Pedangku." Hazar sembari melihati Rey, dia bergumam, memanggil meteor menggunakan energi suci dan bahkan membuat pedang aura. Rey lalu berkata, "Sekarang apa rencanamu? Apa aku saja yang maju duluan?" Hazar melesat kembali. Sembari melesat dia bergumam, "Sial, dari mana monster ini berasal?" Dan ting, pedang pun kembali berbenturan. Mereka silih berganti memberikan serangan dan bertahan. Dalam pertarungan itu Hazar bergumam, "Hah, tunggu anak ini. Ilmu pedangnya jangan bilang kalau." Belum selesai kata-kata dalam pikirannya, Rey lalu berkata, "Oh, aku mengerti sekarang." Seketika Rey dengan cepat bisa melesat di udara dan langsung mengarahkan serangan kepada Hazar. Dia berkata, "Jadi begini cara yang seharusnya kau lakukan." Hazar yang melihat serangan itu, dia bergumam, "Dia benar-benar meniru teknikku. Aku keliru, aku membuat kesalahan menghadapi lawan seperti ini meskipun 1 lawan 1. Rey sembari melancarkan serangan, dia berkata lagi, "Apa kau paham kenapa aku menerima pertarungan 1 lawan 1 seperti ini? Saat datang orang-orang suka bermain dengan kehidupan orang lain sepertimu. Aku akan memastikan mereka tidak akan mati dengan damai." Dan sering, kini tepasan Rey mengenai kaki dari Hazar. Lagi-lagi Hazar bergumam, bukan hanya meniru, tapi dia juga menjadikan teknik itu miliknya. Jadi begini jenius sejati yang sesungguhnya. Rey yang melihat Hazar sedang menahan sakit di kakinya, dia berkata, "Apa kau puas? Ayo kita akhiri ini." Hazar yang mendengar itu, dia berkata, Aku kalah. Aku menyerah, jadi tolong." Rey sembari menodongkan pedangnya, dia berkata, "Sebagai seorang Duke dan Sword Master, tidak mungkin harga dirimu mengizinkanmu menerima perintah. Apakah kau yang menyebabkan pemberontakan? Apakah kau membayar beberapa bangsawan juga?" Hazar yang sedang ditodong pedang oleh Rey sembari menggenggam erat gagang pedangnya, dia berkata, "Yang aku inginkan, yang ingin kulakukan adalah menunjukkan kepada para bangsawan yang bersembunyi. Walaupun dengan metode kasar seperti ini pun, aku dapat mengubah dunia." Seketika setelah itu, Hazar menghunuskan pedangnya. Dengan cepat, Rey menangkis serangan itu. Setelah menangkis, Rey kembali menyerang dengan pedangnya yang coba ditahan oleh Hazar. Namun, pedang di tangan Rey kini tembus dan tidak tertahan oleh pedang Hazar hingga mengarah ke lehernya dan seret. CK yang melihat pertarungan Rey dengan keringat dingin di wajahnya, dia bergumam, "Pedang yang tidak bisa dihalangi." Scene berpindah di suatu tempat di mana ada seseorang yang sedang bicara. "Kau bicara apa? Jadi kau mau bilang kalau Saint baru itu menembakkan ribuan bola api, mengalahkan pasukan undead, mengalahkan necromancer dan berhasil membawanya hidup-hidup?" Seseorang wanita dengan rambut merah dan topi sihir, dia adalah komandan mage kedua Pilia. Pilia berkata, "Aku tidak percaya energi iblis dari tubuhnya. Dia adalah si necromancer." Seorang kesatria yang berada di sebelah Pilia, dia berkata, "Seperti yang Anda lihat, kami bersyukur Anda datang membantu, tapi semuanya sudah diurus." Tiba-tiba seseorang muncul dan berkata, "Tuan Herio." Orang itu menjelaskan, "Kita baru saja menerima pesan dari Tuan Sain. Tampaknya mereka hampir mengalahkan pasukan pemberontak."
Mendengar kabar itu, semua orang di tempat itu menjadi terkejut. Kembali ke medan pertempuran, di mana ada seseorang yang sedang berkata, kalau begitu Yeril tidak apa-apa kan kalau aku pergi duluan, ada sesuatu yang harus kuurus. Dan dijawab, ya tentu saja aku akan mengurus sisanya. Yeril sembari melihat sekeliling, dia berkata, "Phew, kelihatannya kita sudah banyak membersihkan area ini." Saintis Yeril yang kini sudah ditinggal oleh Rey bersama Zeke dan juga Fea. Fea berkata, "Tapi aku penasaran apa yang bisa dilakukan Sain itu. Apakah dia makhluk agung yang mengunjungi bumi untuk bersenang-senang?" Zeke yang mendengar itu dia berkata, "Fea, jaga ucapanmu saat membicarakan Tuan Sain." Yeril yang berada di belakang mereka dia berkata, Oke, ayo kita tenang dulu. Kalau kalian ingin tahu, aku akan beritahu kalian." Sain itu belum sempat menjelaskan, tiba-tiba ada aura iblis yang mencekam. Fea berkata, "Ada apa? Apa ada sesuatu yang sedang terjadi?" Zeke yang merasakan aura itu dia bergumam, ini adalah energi iblis. Tapi dari mana asalnya? Jangan bilang. Zeke berkata kepada Yeril, "Nona Saintes, hati-hati." Dari balik kegelapan muncul sesosok bayangan. Yeril yang melihat itu dia berkata, Tidak mungkin, itu Bone Dragon." Scene berpindah di mansion tempat Rey tinggal. Nampak pelayan Bella sedang bertanya kepada Rey, "Sain yang barusan?" Rey menjawab, "Kau merasakannya juga. Kurasa lebih baik aku pergi ke sana lagi. Tolong urus semua yang aku minta saat aku pergi." Pelayan Bella menjawab, "Tentu saja, terutama anak kecil di sana. Saya pasti akan mengawasinya." Rey lalu berkata, "Baiklah, kau seharusnya tidak melakukan banyak hal karena para messenger akan menjaganya." Bella bertanya, "Maaf, messenger?" Rey lalu menanggapi, "Oh, kau tidak tahu mereka. Aku akan memperkenalkan mereka secepatnya." "Baiklah, tolong berhati-hati," jawab Bella. Setelah Rey pergi, pelayan Bella dengan tatapan sinisnya dia bergumam, "Messenger? Apa Tuan Sain berbicara tentang Dane Family?" Scene berpindah di kota Selonia di tempat Yeril berada, di mana Dragonborn kini sedang menyerang para prajurit dan membuat banyak prajurit tumbang. Yeril mulai mengepalkan tangannya. Dengan sihir sucinya dia berkata, "Extensive Cure, Holy Protect." Namun sihir itu tidak lama langsung menghilang. Yeril bergumam, "Mereka terlalu banyak, bahkan sihir suci pun tidak cukup." Fea yang berada di sebelahnya berkata, Saintes, kita harus pergi." Tiba-tiba Bone Dragon sudah ada di hadapan Yeril. Yeril yang terkejut melihat serangan dari Bone Dragon, dia bergumam, Ini Dragon Fear. Tidak, aku tidak bisa menahan ini. Rasa takutnya menguasai tubuhku. Aku kehilangan kesadaran." Tiba-tiba Fea dan juga Zeke melangkah maju dan berdiri di depan Yeril. Yeril bergumam, "Rasa takutnya melemah." "Tidak, ini tidak melemah." Zeke yang kini berdiri di depan Saintes Yeril dia berkata, "Anda baik-baik saja, Saintes." Fea juga berkata, "Aku tidak pernah membayangkan kalau aku bisa merasakan Dragon Fear. Kukira ini kesempatan seumur hidup." Yeril melanjutkan gumamannya, rasa takutnya telah menyebar ke mereka berdua. "Kalian melakukan ini untukku, terima kasih." Fea yang merasakan dampak serangan, dia berkata, "Tak kusangka aku tidak akan bisa menggerakkan tubuhku karena rasa takut. Padahal itu cuma tulang-tulang naga." Fea tiba-tiba tersentak karena mendengar suara dari belakangnya. Dia bergumam, "Suara ini jangan bilang kalau itu adalah skeleton undead yang sudah berada di belakang Fea dan sudah siap menebas." Namun dengan cepat Zeke menyerang skeleton itu. Fea yang terkejut dia berkata, "Zeke, kau bisa bergerak?" Dan dijawab, "Sampai tingkat tertentu saja." Zeke lalu bergumam, "Aku bisa bergerak, tapi aku tidak bisa melawan dengan kekuatan penuh karena rasa takut ini. Jika aku terus bertarung seperti ini,
Yang bisa kulakukan hanyalah mengulur waktu. Zeke dengan kuda-kudanya kini telah bersiap menghadapi banyak skeleton yang berdatangan ke arahnya. Dia bergumam, aku hanya harus melakukan yang terbaik. Zeke kini mulai melesat dan mulai menyerang para undead. Sedang sibuk mengalahkan para undead yang sangat banyak, tiba-tiba ada monster muncul dengan banyak mata di wajahnya. Zeke yang perhatiannya teralihkan dengan monster baru yang muncul di hadapannya. Dia tidak memperhatikan para undead yang menyerang dari arah belakang. Dan berakhir Zeke ditimbun oleh para undead tengkorak. Fea yang melihat itu, dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Zeke akan mati kalau kita tidak melakukan sesuatu. Dewa, kumohon. Yeril juga yang hanya bisa melihat, dia bergumam, aku tidak bisa, aku tidak peduli berapa banyak energi suci yang kukerahkan. Tubuhku tidak mau bergerak. Aku tidak bisa membantu Tuan Zeke dengan blessing seperti ini. Tampak banyak sekali undead skeleton yang kini menimbun tubuh Zeke. Tapi tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan besar muncul dari tubuh Zeke dan membuat para skeleton undead terlempar terhempas. Zeke dengan tubuh lemas dan banyak luka di tubuhnya, dia berusaha untuk tetap berdiri. Fea yang tidak bisa bergerak dan membelakangi Zeke, dia hanya bisa bertanya, Zeke, kau baik-baik saja? Dan dijawab, iya, tidak perlu khawatir, Fea. Dengan tubuh gemetar, Zeke bergumam, setelah menjadi Sword Master, ini pertama kalinya aku merasa kelelahan. Setidaknya skeleton dragon itu, dia tidak melakukan apapun selain memancarkan rasa takut. Zeke sembari melancarkan serangannya, dia lanjut bergumam, memangnya latihanku tidak cukup. Aku disebut Genius of the Sword setelah menjadi Sword Master termuda. Zeke yang kini sudah terpojok dan merasa kelelahan. Dia sembari melawan para undead skeleton yang terus berdatangan tanpa henti. Dalam benaknya dia bergumam, apa ini saja yang bisa kulakukan? Andai saja itu bukan aku. Andai saja itu seorang yang lebih kuat dariku. Setidaknya andai aku sekuat Zahar. Dan jelip, tampak ada beberapa skeleton undead yang berhasil menancapkan pedangnya ke tubuh Zeke. Sebelum kesadarannya sepenuhnya menghilang, dia masih bergumam, aku tidak berhak melayanimu, Sain. Maafkan saya tidak bisa berada di sisi Anda untuk melayani Anda. Dalam keadaan yang sudah pasrah, tiba-tiba ada suara, kau sudah bertahan dengan baik, Zeke. Rey yang baru datang di tempat itu dengan banyak mana di tangan kirinya, dia melancarkan sihirnya, Extensive Cure. Sihir itu langsung melenyapkan para undead skeleton yang berada di sekitarnya. Rey sembari melihat Tibbon Dragon, dia berkata, apa ini penyebab semuanya? Yang benar saja, aku tak percaya ini. Kini Rey dengan banyak mana yang sudah terkumpul di tangan kirinya dan juga Dragon Bone yang sudah ada di hadapannya. Rey bergumam, saat aku masih kecil, aku membaca artikel tentang Dark Mages, senjata hebat yang mengakhiri zaman sihir yang tua ini. Mereka menetralkan semua sihir di bawah 7 circle. Undead hebat yang bahkan tidak bisa ditebas dengan pedang aura. Fakta bahwa ada Great Demon seperti ini di sini, itu artinya ada necromancer lain di dekat sini. Aku tidak bisa menentukan lokasi mereka karena skeleton dragon ini, tapi aku bisa merasakan kehadiran mereka. Aku akan mencari kalian saat aku menyelesaikan ini. Rey mengarahkan tangannya dan berkata, heal. Sihir Rey yang tampak seperti pusaran angin yang mengelilingi tubuh skeleton dragon. Fea yang melihat itu, dia berkata, dia mengalahkan skeleton dragon dengan satu mantra heal. Sekarang aku bisa bergerak, rasa takutnya menghilang. Skeleton dragon yang diserang oleh Rey menggunakan sihir heal belum sepenuhnya musnah, dan dia melancarkan serangan balik. Yeril yang melihat itu, dia berkata, dia menggunakan napasnya di sini. Zeke lalu berkata kepada Rey, Tuan Sain, mundurlah. Dan boom, skeleton dragon melancarkan serangannya. Namun serangan besar itu tidak melukai siapapun karena Rey membuat sihir pelindung.
Ray berkata, tidak kusangka mana pelindung ini akan retak. Dia benar-benar senjata yang ampuh. Tapi lebih baik kau tidak merusak kota lebih dari ini. Ray lalu melancarkan banyak sihir healnya. Heal, 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 hingga membuat cahaya yang sangat terang di tempat itu. Setelah skeleton dragon musnah, Ray berkata, necromancernya, aku tidak bisa merasakan mereka. Mereka pasti sudah kabur. Sin beralih kepada Seke yang sudah terbaring lemas tidak berdaya. Yeril mencoba menyelamatkannya dengan sihir restoration. Fea yang melihat Seke tidak kunjung bangun, dia berkata, Saintes, kenapa Seke tidak sembuh dengan mantra suci? Saintes Yeril dengan wajah bingung, dia berkata, energi iblis di tubuhnya menolak energi suci. Meskipun mungkin dengan kita terus memompa energi suci ke dalam tubuh bisa menyembuhkan dirinya, aku tidak tahu berapa lama Seke bisa bertahan dalam keadaan ini. Ray tiba-tiba muncul dan berkata, Yeril, tunggu. Dengan gunting yang terbentuk dari mana, Ray mendekati Seke. Lalu dia bergumam, keadaan saat ini berbahaya. Perut bagian bawahnya ususnya robek. Kenyataan kalau dia masih hidup adalah sebuah keajaiban. Setidaknya paru-parunya baik-baik saja. Ray kini yang sudah berganti pakaian menggunakan pakaian operasi. Dia berkata, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Seke. Ray yang kini sudah siap melakukan operasi. Dia bergumam, meskipun kita berada di lingkungan yang paling buruk untuk saat ini, dan mengeluarkan sihirnya, Clean Extensive Cure. Ray lanjut bergumam, bila aku ingin mengoperasinya, aku tidak boleh melewatkan Golden Hour sekarang. Dijelaskan, Golden Hour adalah masa ketika nyawa seseorang dapat diselamatkan dengan melakukan penanganan yang tepat sesegera mungkin. Biasanya terjadi saat stroke. Ray berkata kepada Yeril, Yeril, aku ingin kau memastikan tidak ada racun atau energi iblis yang mendekatiku. Dan dijawab, aku mengerti. Fea yang terkejut melihat Ray melakukan operasi modern. Dia berkata, Sain, Anda sedang apa? Mendengar itu, Yeril lalu memanggil Fea. Fea lalu menganggukkan kepalanya seperti mengisyaratkan untuk mempercayakan semuanya kepada Ray. Fea pun hanya bisa memasang wajah sedih sembari berharap. Dalam operasinya, Ray bergumam lagi, aku tidak memiliki peralatan atau organ donor yang tersedia dan lingkungannya tidak bagus. Aku tidak punya pilihan selain menghubungkan organ yang robek secepat mungkin, meskipun ini bukan hal yang mustahil bagiku. Masalah utamanya adalah energi iblis jika keadaan seperti ini. Kukira aku tidak punya pilihan lain. Bahkan energi iblis berbentuk mana? Aku akan menggunakan properti mana yang mendukung area dengan kepadatan rendah. Aku akan sepenuhnya membersihkan aliran mana di tangan kiriku. Dengan begitu, aku akan bisa menyerap energi iblis di dalam tubuh Seke. Ray kini yang sudah menyerap semua energi iblis dari tubuh Seke di tangan kirinya. Dia berkata, banyak sekali, ada apa dengannya? Ray sembari melihati bagian tubuh Seke yang akan dioperasi. Dia bergumam, aku berhasil mencabut semua energi iblis. Clean, aku tidak boleh membuang-buang waktu, akan kumulai secepatnya. Aku akan menghubungkan kembali aorta untuk memastikan jantung dapat bekerja dengan baik. Dijelaskan, aorta adalah pembuluh darah arteri terbesar yang mengalirkan darah dari jantung, kemudian dilanjutkan ke cabang bagian tubuh. Masih dalam gumamannya, Ray melanjutkan, hal yang sama berlaku untuk arteri. Aku akan menghubungkan kembali dan memastikan aliran darah yang tepat. Dan perutnya, dia terlihat lebih baik. Lihat warna dan tegangan permukaan paru-parunya. Sepertinya dia bisa bertahan. Aku tahu Swordmaster seperti dia akan berhasil melewatinya. Ray menggunakan sihir clean lagi di tangannya. Dia lanjut bergumam, selanjutnya kita akan mulai operasi perut.
ileumnya berantakan, setidaknya tidak ada infeksi dan sepertinya bagian dalamnya terlihat baik-baik saja. Bagi yang nggak tahu, ileum atau usus penyerapan bagian akhir dari usus halus. Lanjut, Ray bergumam, aku harus bisa menyelamatkan dengan ini. Yeryl yang sedang memperhatikan Ray sedang melakukan operasi, dia bergumam, jujur saja awalnya aku tidak percaya padamu. Bahkan saat menghentikan Fea, aku masih meragukanmu. Aku tidak bisa menerima metode yang dia gunakan untuk menyelamatkannya. Namun, aku bisa merasakan daya hidup Tuan Zeke kembali. Tapi tangan kiri Sain menjadi gelap gulita. Apa dia akan baik-baik saja? Tampak Ray yang kini sudah selesai menjahit semua bagian di tubuh Zeke yang terluka. Dia berkata, selesai. Ray menghadap ke arah Yeryl. Dia berkata lagi, aku selesai. Dan bruk, Ray pun pingsan. Yeryl yang melihat itu, dia segera berlari menghampiri Ray. Yeryl mencoba menyembuhkan Ray dengan sihir purification. Lalu dia bergumam, tidak, energi iblis sudah masuk ke dalam tulangnya. Aku memerlukan kendali yang tepat atas energi suciku untuk memurnikan ini. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Seandainya aku memiliki seseorang yang berspesialisasi dalam perawatan seperti ini. Tiba-tiba perhatian Yeryl teralihkan karena dari balik bayangan muncul para Dane family. Yeryl yang melihat itu, dia bergumam, orang-orang ini. Pongyong setelah mendekati Ray, dia berkata, Jukyong urus Tuan Sain. Yeryl yang tidak tahu menau tentang Dane family, dia bertanya, apakah kalian pelindung Sain? Pongyong yang masih ada di tempat itu, dia berkata, Nona, benar, mulai sekarang kami akan membawa Tuan Sain ke Selonia. Saya harap Nona kembali bersama kami untuk melanjutkan perawatannya. Yeryl menjawab, aku mengerti, sampai jumpa di kediaman Tuan Sain segera. Dilanjut bergumam, orang-orang ini kehadiran mereka sangat minim meski berada tepat di depanku. Rasanya seperti melihat hantu. Yeryl lalu berkata kepada Fea, Fea, tolong urus sisanya. Dan dijawab, tentu saja setelah saya selesai di sini, saya pasti akan kembali bersama Zeke. Yeryl dengan wajah cemasnya, dia berkata, Sain, apa yang akan terjadi dengan Ray? Bisakah dia disembuhkan? Kita tunggu di part selanjutnya. Tapi sedikit info, lagi-lagi komik ini sudah mentok. Untuk nunggu sampai bisa dibikin video lagi, mungkin butuh 3 minggu atau 4 minggu. Jadi dimohon bersabar. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara pembawaan cerita. Jika berkenan, dukung Mimin dengan subrek, like, dan komen kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.